Perkenalkan, saya Afrianda Manik, mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 2302050016. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil deployment aplikasi Laravel Inventor barang menggunakan Ubuntu Server sebagai implementasi infrastruktur as a service atau IaaS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat terlebih dahulu. Proyek yang saya buat adalah tentang inventory toko yang lebih cerdas dan efisien. Berbasis Laravel, aplikasi ini digunakan untuk mengelola data barang, supplier, kategori, stok masuk, stok keluar, dan laporan. Aplikasi ini dikembangkan di komputer lokal, kemudian dipindahkan ke Ubuntu Server sehingga dapat diakses melalui browser. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan IaaS. Pada proyek Ubuntu ini berfungsi sebagai server utamanya. Di dalam server saya menginstal OpenSSH, Tailscale, Nginx, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, dan Laravel. Nah, karena saya sebelumnya udah membuat server saya, di sini saya tinggal masuk ke VirtualBox terlebih dahulu untuk mengaktifkan Ubuntu server saya. Nah, di sini Ubuntu saya sudah aktif ya teman-teman semuanya. Jadi, karena saya juga udah menjalankannya di Ubuntu, saya akan melakukan langkah-langkahnya melalui PowerShell saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke tahap update Ubuntu. Langkah pertama adalah melakukan update repository Ubuntu. Nah, ini adalah sebuah perintahnya yang kalian bisa ketikkan di server Ubuntu kalian nanti, yaitu sudo apt update. Kalian perlu ketik yang pertama dulu ya. Yang kedua ada sudo apt upgrade min. Karena perintah ini sudah saya jalankan saat instalasi, sehingga tidak saya jalankan kembali. Kemudian kita lanjut ke OpenSSH. Agar Ubuntu dapat diakses dari Windows, saya menginstal OpenSSH. Perintahnya sudo apt install OpenSSH server min-y dan sudo systemctl enable ssh. Inilah perintah yang keduanya. Kemudian perintah yang ketiganya yaitu sudo systemctl start ssh. Perintah ketiga ini sudah saya jalankan sebelumnya. Setelah ketiga perintah sudah dijalankan, kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu sudo systemctl status ssh. Di sini akan muncul status aktifnya, menunjukkan bahwa layanan SSH berjalan dengan baik. Dari sini kita bisa lihat aktif atau running dan enable. Nah, langkah selanjutnya kita ketik hostname
min I. Perintah ini untuk menampilkan alamat IP Ubuntu. Nah, ini ya guys, alamat IP kita. Kemudian kita bisa buka PowerShell, karena saya sebenarnya nih udah masuk ke Ubuntu-nya ya dari Windows, tapi biar teman-teman juga tahu yang lainnya, caranya kayak gini teman-teman. Buka PowerShell, kemudian ketik ssh root. Nah, di sini kan muncul tadi IP-nya. Kita bisa ambil IP salah satunya, misalnya yang ini, kita copy ke sini. Nah, nanti di sini dia meminta password, karena sebelumnya kita juga udah buat password ya teman-teman. Nah, di sini dia udah berhasil untuk gabung ke Ubuntu-nya. Oke, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke Tailscale. Agar server dapat diakses dari jaringan luar, saya menggunakan Tailscale. Nah, di Tailscale itu perintahnya itu adalah curl fssl http. Ini untuk menginstal Tailscale-nya ya teman-teman. Tailscale.com install file sh. Ini langkah yang pertamanya. Langkah yang kedua itu setelah dijalankan perintah yang pertama, kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu sudo tailscale up. Nah, perintah tersebut sudah saya lakukan dan hanya bisa dilakukan sekali saja teman-teman. Setelah terinstall nanti tailscale-nya, maka kita jalankan tailscale IP. Nah, di sini juga muncul IP-nya teman-teman. Kemudian ini merupakan perintah menampilkan IP Tailscale yang digunakan untuk koneksi SSH. Baru kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu Tailscale status. Ini menunjukkan bahwa Ubuntu server berhasil terhubung dengan perangkat Windows. Nah, di sini nanti muncul teman-teman server yang udah pernah kita buat. Kita juga bisa buka dari Chrome ya teman-teman. Nah, kita tinggal ketik tailscale.com, nanti muncul misalnya tailscale.com. Nah, nanti kita start. Nah, tadi kan kita udah login sama Gmail yang kita pakai dari awal, itu di sini muncul IP-nya dengan desktop server. Nah, ini terlihat connect ya teman-teman. Jadi kita udah bisa mengakses juga dari IP ini. Nah, kita lanjut kembali ke Nginx-nya untuk menginstal Nginx-nya sebagai web server. Perintahnya itu sudo apt install nginx min. Karena perintahnya juga sudah saya jalankan dan sudah selesai dilakukan sebelumnya, jadi tidak perlu lagi saya jalankan. Langkah selanjutnya yaitu perintah dengan sudo systemctl status nginx. Setelah instalasi nginx-nya kita masuk ke sini. Di sini kita melihat apakah statusnya aktif, menunjukkan bahwa web server berjalan.
Nah, di sini aktif ya teman-teman, aktif atau running. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu sudo nginx -t. Perintah ini digunakan untuk memastikan konfigurasi nginx-nya tidak mengalami error. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Syntax is okay. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke perintah reload. Sudo systemctl reload nginx. Nah, di sini perintahnya untuk mereload nginx kita. Kita masuk ke PHP. Laravel membutuhkan PHP beserta extension pendukungnya. Perintah pertama dalam menjalankan PHP ini, perintah pertama untuk PHP yaitu sudo apt install php fvm php shell ini php mysql php xml php mbstring php php shape ini. Nah, ini setelah kita ketik perintah ini, kita tinggal jalankan ya teman-teman semuanya. Karena proses ini juga saya sudah lakukan sebelumnya, maka saya juga tidak perlu menginstalasinya kembali. Oke teman-teman, setelah PHP tadi sudah terinstall, maka kita ketik perintah berikutnya yaitu php minv. Di sini akan muncul PHP versi kita yang kita sudah install dan yang udah ada di Windows kita. Ataupun perintah ini menampilkan versi PHP yang kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke MySQL. MySQL ini adalah database yang saya gunakan. Perintah pertamanya yaitu sudo apt install MySQL server min-y. Perintah yang kedua, sudo mysql. Perintah yang ketiga, create database inventory barang ataupun project yang kalian buat ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya juga udah menjalankan sebelumnya dan database-nya sudah saya buat sehingga saya tidak perlu buat kembali. Setelah itu kita jalankan perintah selanjutnya yaitu sudo systemctl status mysql. Nah, di sini juga terlihat dia aktif atau running. Kemudian MySQL min version. Di sini guys, terlihat MySQL version dulu. Kemudian kita masuk ke Composer. Composer ini digunakan untuk mengelola dependensi Laravel. Langkah pertama yaitu dengan perintah sudo apt install composer min-y. Karena saya juga sudah melakukan penginstall composer, saya juga tidak perlu melakukan ini lagi ya. Langkah selanjutnya setelah terinstall komposernya yaitu perintah composer
min version. Nah, muncul ya teman-teman semuanya PHP version. Kita lanjut ke Laravel. Setelah semua layanan siap, saya melakukan deployment project Laravelnya, yaitu dengan perintah composer install. Perintah yang kedua, cp init example spasi in. Perintah yang ketiga, php artisan key generate. Perintah yang selanjutnya, php artisan migrate. Nah, keempat perintah tersebut sudah saya lakukan dan saya tidak perlu lagi untuk melakukan kembali. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu cd /var www inventory ya, sesuai dengan project kalian ya. Nah, kemudian kita ketik perintahnya lagi ls. Nah, di sini akan muncul folder project Laravel kalian. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu php artisan about. Nah, ini merupakan perintah informasi project Laravel kalian. Kemudian kita masuk ke php artisan list. Nah, itu perintah untuk menampilkan seluruh root aplikasi. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu php artisan optime. Ini adalah perintah untuk membersihkan cache. Oke, selanjutnya ada perintah php artisan migrate. Karena kita udah pernah migrate sebelumnya, kita tidak perlu menjalankan php artisan migrate lagi, gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk ke php-myadmin. php-myadmin ini gunanya untuk mempermudah pengelolaan database menggunakan php-myadmin. Perintah pertamanya itu ada sudo apt install php-myadmin min-y. Karena instalasi ini sudah saya lakukan, saya tidak perlu lagi untuk menginstalnya dan hanya bisa dilakukan sekali saja. Kemudian setelah php-myadmin ini sudah terinstall, kita bisa buka di browser dengan http://ip server yang ada tadi /php-myadmin. Contohnya gini ya. Nih, ketik http://100/php-myadmin, maka dia akan bisa buka php-myadmin-nya.
di sini juga kita udah bisa login ya, menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Nanti dia akan masuk ke PHP admin kita. Kemudian kita masuk ke CyberDuck. Kita buka dulu. Kita sebelumnya harus menginstal CyberDuck-nya terlebih dahulu ya. Karena saya juga udah menginstalnya. Jadi kita tinggal buka CyberDuck. Nah, ini nanti teman-teman ini kan kosong karena saya juga udah pernah masuk ke connection-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik di open connection. Nah, di sini nanti teman-teman pilih SFTP-nya, kemudian masukkan server teman-teman, baru masukkan username-nya dan password-nya, baru connect. Nah, nanti dia muncul seperti ini teman. Kita tinggal low, nanti. Nah, di sini akan muncul database kita. Iya teman-teman, di dalam CyberDuck. Kemudian kita masuk ke VS Code Remote SSH. Ini gunanya untuk mengedit project kita secara langsung di Ubuntu server. Nah, jika ada terbuka VS Code-nya, lalu Ctrl Shift V. Nah, di sini saya juga udah pernah masukkan IP-nya ya, teman-teman. Jadi kita tinggal masuk ke Remote SSH Connect current Windows to host. Nah, karena IP-nya udah pernah saya buat, jadi akan muncul langsung IP-nya teman-teman semuanya. Kalau belum ada, kita tinggal ke add new SSH host. Jadi di sini tinggal kita pilih IP-nya yang udah pernah kita buat. Nanti dia minta password, gitu, password yang kita buat dari server kita sebelumnya. Nah, ini proses untuk menghubungkan remote-nya dengan folder ataupun IP yang kita gunakan tadi ya teman-teman. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini namanya kita udah berhasil terhubung dengan remote-nya ya teman-teman. Di sini juga udah muncul folder-folder project kita. Jadi kita udah bisa langsung mengedit dari sini untuk folder ataupun project kita. Tuh, kita langsung bisa mengedit di sini. Oke ya teman-teman, ini adalah bagian remote SSH-nya. Nah teman-teman, yang terakhir kita udah bisa mengakses dengan IP kita ini di browser kita ya teman-teman. Misalnya dengan IP ini, kita tinggal masuk ke browser. Nah, nanti akan muncul hasil project yang kita buat. Nih, contohnya inventory yang saya buat sebelumnya. Nah, kita udah bisa akses melalui IP-nya. Dan IP satu lagi juga bisa ya. Nah, ini
merupakan bagian front end di website inventory baru saya buat. Nah, kita juga bisa login atau masuk. Misalnya ini. Nah, ini adalah bagian back end-nya ya teman-teman, yang dimana ini kita masuk sebagai admin. Ini adalah tampilan back end admin. Nah, di sini kita bisa langsung mengelola barang keluar, barang masuk, kategori, produk, stok, supplier. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengakses melalui smartphone kita ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus mendownload Tailscale-nya dulu di HP kita. Nah, di sini kan belum aktif, belum tanda hijau ya teman-teman. Jadi kita harus mengaktifkannya melalui HP kita terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Tailscale-nya dulu. Dan kalau kita ingin mengakses melalui HP kita juga, kita harus memiliki jaringan yang sama. Misalnya saya terhubung dengan WiFi SH, maka di HP saya juga terhubung dengan WiFi SH. Nanti saya juga akan tampilkan tampilan yang ada di HP saya. Saya buka melalui HP saya. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, sini kita buka Tailscale, kita konekkan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, tiga-tiganya sudah connect. Jadi kita udah bisa mengakses. Kita langsung masuk ke Chrome. Kita masuk ke http://100 ini ya teman-teman IP-nya. Nah, kita udah muncul. Kita bisa lihat ini teman-teman, muncul. Kita bisa mulai juga masuk ke Laravel. Kita masuk ke Afri. Nah, di sini tampilan PHP MyAdmin-nya. Kita masuk dengan user dan kata sandi. Kita udah bisa masuk ke sini. Tuh, ini database kita. Teman-teman, tuh. Tuh, kita tinggal keluar.
Nah, demikian penjelasan tentang project deployment Laravel menggunakan Ubuntu Server, mulai dari konfigurasi Ubuntu, OpenSSH, Tailscale, Nginx, PHP, MySQL, Laravel, CyberDAO, hingga aplikasi bisa berhasil berjalan. Sekian dulu ya teman-teman semuanya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun langkah-langkah yang masih di dalam kata kurang, mohon maaf dan dimaklumi sebelumnya. Terima kasih.